Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari umat yang bersuka cita katakan, hari inilah harinya
Puji
bersyukur dan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Ayo saudara siap memuji Tuhan, amin. Berkali bagi Tuhan kita yang percaya Tuhan, kita adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Boleh kita katakan lebih dalam kemenangan. Lebih dalam kemenangan.
yang diagung-agungkan, Namamu besar, Namamu termulia. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa sama Yesus. Kami memanjatkan setiap doa-doa kami kepadamu. Tuhan, berkati setiap yang hadir pada hari ini Tuhan. Engkau menilai kami, Engkau menilik kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu isi hati kami, seberapa dalam kami mengasihi. Bapa, saat ini kami berdoa untuk tempat ini. Engkau masih memberikan tempat ini untuk kami memuji dan membesarkan nama. Berkati perusahaan yang telah memberikan tempat ini untuk kami memuji Tuhan. Berkati manajemennya, berkati setiap staf yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk lingkungan di sekitar sini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tapi kami yakin dan percaya Kau memberkati setiap lingkungan di tempat ini Tuhan. Dari depan ke belakang, samping kanan kiri Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk setiap yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau berikan berkat dan berlimpah. Kau memberikan kesehatan buat kami, berikan kekuatan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang belum bisa hadir pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang pergumulan mereka. Hanya Engkau yang mengetahui. Jamah hati mereka, urapi mereka untuk selalu Tuhan mencari hadirat, untuk selalu berharap kepada. Berkati jemaat C5 yang ada di tempat ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berkekurangan Kau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk C5 yang ada di seluruh dunia Tuhan, yang ada di luar negeri maupun yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia ini, para pemimpin kami, pemerintahan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ada urapan Tuhan, ada kuasa yang ada di bangsa Indonesia ini. Semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden kami, berkati setiap Tuhan yang terlibat dalam pemerintahan, terlebih anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat. Biarlah mereka menjadi contoh, biarlah mereka menjadi berkat Tuhan bagi setiap lingkungan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Bapak Pembina, Gembala Pembina kami Tuhan, Bapak Nikola Torahasu. Tuhan Yesus, pakai di beliau lebih lagi. Kami berdoa juga untuk Pak Timotius Hardono Tuhan, Gembala Cikampek. Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Robert Agung yang ada di Balikpapan Tuhan. Berkati jemaat mereka, berkati setiap Tuhan kegiatan mereka yang ada di Balikpapan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gembala yang ada di sekitar sini, Bapak Dimas Tuhan beserta keluarga. Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk bisa membawa jemaat ini lebih lagi Tuhan dekat kepada-Mu, lebih lagi intim kepada-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Setiap yang terlibat dalam pelayanan ini kami yakin dan percaya Kau memberkati berlipat berbahagia. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Panjatkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan engkau melawan Roh Kudus bekerja di hatimu. Akui di hadapan Tuhan, karena tidak ada di antara kita yang didapati sempurna dan setia sampai hari ini. Minta ampun sama Tuhan. Jika dapat, ibadah bukanlah rutinitas, saudaraku, tetapi ibadah adalah merupakan pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia yang jasmani kita. Untuk itu buka setiap hatimu, jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja penuh penolong atas hidupmu, atas hati dan pikiranmu, agar engkau diberikan kedewasaan, engkau diberikan pertumbuhan secara rohani, dan engkau makin mengerti maksud dan kehendak Bapa di dalam hidup. Ini kami Tuhan Yesus. Selidiki setiap hati kami Tuhan Yesus. Oh, jikalau
bencana. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungaimu. Tuhanku, di aku dengan Roh Kudus. Lebih sungguh lagi dari hatimu. Tuhanku, di aku dengan Roh Kudus. Amin. Tuhanku, di aku dengan Roh Kudus. Hidupku bagai bencana, hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungaimu. Tuhanku, di aku dengan Roh Kudus. Bapa yang baik, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, tuntun kami kepada kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami terus senantiasa menghitung hari-hari kami, sehingga kami terus didapati setia di hadapan Tuhan. Baik ataupun tidak baik keadaan kami tetap setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya ujian, persoalan, pergumulan boleh ada di sekitar kami, boleh menerpa dan menimpa kami, tapi kami percaya bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Tiba saatnya kami mau duduk diam, menikmati hidangan terbaik, yaitu firman-Mu yang akan ditaburkan bagi kami semua di siang hari ini. Layakan kami, suci kuduskan kami bagi firman-Mu, agar roh hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga pada saat benih firman-Mu ditabur, benih firman-Mu dapat bertumbuh, berakar, berbuah lebat, boleh dinikmati oleh semua orang dan kami sendiri. Terima kasih Bapak, berbicaralah bagi kami segala intimidasi roh yang tidak berasal dari Tuhan, mengganggu konsentrasi kami, sepakat kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Diperintahkan keluar dari ruangan ini. Hanya Roh Kudus melalui kebenaran firman-Mu yang berkuasa atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Mari yang siap menikmati firman sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan sama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu Jemaat, siapa di dalam hidupnya tidak punya masalah? Ada di sini yang tidak punya masalah, boleh lambaikan tangan. Tidak ada ya? Semua pasti punya masalah, siapapun dia. Kenapa saya menanyakan hal demikian? Karena terkait dengan tema firman Tuhan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang firman, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 pasal 4 ayat 1 sampai 11.
Baik, untuk menghormati firman Tuhan, mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari pisah saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika kau anak Allah, jatuhlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memberitakan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatap kau di atas tangannya, supaya kamu jangan terjatuh kepadaku." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawa dia dan memperlihatkan kepadanya semua kejadian yang dilakukannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka kata Yesus kepadanya, "Menyembah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ayat 11 sama-sama 2-3. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih teman sedang itu. Tema firman Tuhan pada hari ini seperti yang kita lihat bersama di iklan ibadah raya adalah menang atas ujian. Besok anak-anak sekolah akan mengikuti ujian. Tetapi konteks firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara sebentar lagi kita akan memasuki minggu-minggu sengsara, yaitu di mana kita akan kembali mengingat bagaimana karya penebusan yang sudah Tuhan kita Yesus Kristus kerjakan melalui karya salib. Baik, di dalam konteks ayat di atas, setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus menghadapi ujian, yaitu pencobaan yang dilakukan oleh iblis di padang gurun. Yesus berhasil melewati ujian tersebut dan tidak membuat dosa sehingga iblis meninggalkannya dan malaikat melayani dia. Dari konteks ini, hal apa saja yang perlu kita ketahui mengenai ujian? Nah, yang pertama, ujian adalah rencana Allah. Katakan sama samping kiri kanan, ujian adalah rencana Allah. Ujian adalah rencana. Haleluya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Matius pasal 4 ayat 1 dalam pembacaan kita. Dalam ayat di atas tertulis, Yesus dibawa Roh ke padang gurun untuk dicobai. Artinya bahwa pencobaan atau ujian itu diizinkan atau dalam rencana Allah. Saudaraku, Yesus sendiri dalam kekuasaannya harus menggenapi rencana Allah. Sekalipun dia tahu bahwa dirinya akan dicobai, tapi banyak hal yang kita boleh lihat dari pribadi Kristus. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang seperti Yesus yang menang atas ujian. Kenapa Yesus menang atas segala ujian? Nah, ini yang perlu kita belajar. Iman Kristen itu tidak mungkin bertumbuh tanpa mengalami proses ujian yang mewarnai perjalanan iman itu sendiri.
Jika Roh Kudus mengizinkan kita mengalami pencobaan, berarti Roh Kudus mengetahui kapasitas kita, karena tidak mungkin kita dicobai melebihi kekuatan kita, dan ketika dalam proses ujian Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Terima setiap ujian yang datang sebagai kesempatan proses upgrading bagi iman kita. Yang saya maksud di sini, kenapa Yesus bisa menang atas ujian? Yesus tidak pernah menggunakan kapasitasnya sebagai Allah di dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Apa yang dipakai oleh Yesus? Senjata apa yang dipakai oleh Yesus pada saat dia menang atas ujian, pencobaan demi pencobaan secara bertubi-tubi yang iblis lakukan? Firman Tuhan. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. 3 kali berturut-turut Yesus memberikan jurus yang ampuh untuk tipu daya iblis melalui firman. Artinya saudara dan saya tidak akan bisa menang atas setiap persoalan hidup tanpa firman. Bukan firman betina. Kalau firman betina itu artinya firman untuk Tina, berarti untuk istri saya. Bukan. Tetapi firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri di dalam kitab suci yang kita baca. Amin. Proses ujian endingnya adalah supaya saudara dan saya naik level. Sepakat? Beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan Bro Dona. Kerinduan terbesarnya dia adalah saya sekarang betul-betul ingin hidup di dalam Tuhan. Tapi semakin saya dekat Tuhan, semakin saya digoncang. Iya. Tapi seperti yang dijelaskan di sini, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Buktinya Bro Donald sampai hari ini masih berdiri teguh. Amin. Tuhan tahu kapasitasnya Bro Donald. Tuhan sangat tahu. Cobaan yang diberikan kepada Bro Donald sebenarnya bukan pencobaan, artinya pencobaan biasa itu artinya bukan hal-hal yang baru, tetapi apa yang menjadi kebiasaan dari yang bersangkutan. Jadi kalau berbicara pencobaan biasa, bukan berbicara hal-hal yang contoh ya, si JJ ini punya kebiasaan, punya kebiasaan molor, ngantuk. Iblis tidak akan melakukan jurus itu untuk menjerat JJ, enggak. Dia akan ikat JJ dengan hal-hal yang supaya membuat dia suka begadang. Jadi bukan dikasih tempat tidur, bukan. Dikasih dia hal-hal yang supaya anak ini tidurnya jam 5 subuh, jam 5 pagi. Apa contohnya? Main game. Itu dikasih. Kalau pikiran manusia kita berpikir, orang pengen duduk pasti dikasih kursi. Enggak. Malahan kursi itu dibikin jauh-jauh. Tapi kita dipaksa untuk terus berjalan. Itu strategi iblis. Pada saat Donald ingin menyerahkan hidupnya untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, iblis tidak peduli dengan hal itu. Emang dipikir iblis takut sama Tuhan Yesus? Enggak takut. Nah buktinya dia datang. Jika engkau anak Allah, itu bukan jarak jauh loh. Seperti kita kini berhadapan, mungkin lebih dekat. Dia ngomong sama Tuhan. Itu terjadi dari zaman Ayub. Dia ngantri menghadap Tuhan.
takut. Nah, persoalannya di sini, mengapa hal demikian harus kita alami? Yang pertama tadi kita sampaikan bersama, kita dengar bersama bahwa level kita Tuhan mau angkat. Tuhan mau kasih naik level kita. Disuruhnya kita belajar dari setiap masalah. Disuruhnya kita memahami setiap pergumulan yang kita boleh alami. Supaya kita belajar. Amin. Pada saat Yesus dicobai di padang gurun, Yesus tidak pernah sedikit merasa marah dengan iblis. Enggak. Tapi hanya ada kalimat tegas keluar dari mulutnya. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara dan saya harus memiliki kedewasaan rohani. Kita harus betul-betul memahami dan mengerti konteks kebenaran firman yang saudara dan saya percaya hari ini sebagai kitab suci. Ya, bagaimana kita mau mengusir setan? Bagaimana kita mau melawan setiap tipu daya iblis? Kalau baca firman aja kita malas. Ngomong sama kiri kananmu, baca firman. Baca firman. Cuma itu. Tidak ada yang lain. Tidak usahlah bicara segala macam ini, itu dan sebagainya. Tidak usah. Dengan saudara dan saya membaca firman, kita juga bisa membedakan setiap pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Apakah itu alkitabiah atau tidak. Lihat, iblis bisa datang dekat dengan Tuhan Yesus untuk mencobai. Bukan berarti iblis juga tidak bisa datang di dalam gereja. Justru paling banyak sekarang iblis di dalam gereja. Nah, iyalah. Dia nggak ada lagi sekarang di pasar, dia nggak ada lagi di pub, di kafe, nggak ada lagi dia. Jadi dalam gereja, siapa yang bawa? Ngomong sama kiri kanan bukan saya ya. Dia nggak takut, saudara. Tuhan izinkan pencobaan itu kita alami supaya kita dewasa secara iman. Amin. Supaya kita bertumbuh, kita naik level. Yang mungkin tadinya Bro Donald hanya sebatas yang penting saya ke gereja aja hari Minggu. Nah, Tuhan mulai proses, nggak bisa. Kamu sekarang harus seminggu 3 kali. Sudah melakukan itu, digoncang lagi, kamu nggak bisa, kamu harus setiap waktu. Dituntut sampai seutuhnya hidup kita, kita sadari bahwa hidup kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Itu target Tuhan. Amin. Target Tuhan dalam hidup kita adalah bagaimana kita yang adalah milik kepunyaan Tuhan itu kembali lagi kepada Dia. Kenapa kita harus melekat dengan perkataan Tuhan melalui firman? Kenapa kita harus belajar kitab suci? Kita harus baca Alkitab supaya kita mengerti. Saya pernah ngomong di waktu-waktu yang lalu, saudara dan saya bukan bagian dari rencana, tetapi kita adalah rencana Tuhan, rencana itu sendiri. Jadi tidak ada rencana Tuhan itu nggak murni, saudara. Rencana Tuhan itu selalu murni. Nah, jadi kalau kita yang masih sebelah kiri hitam, sebelah kanan putih, itu nggak murni. Jadi Tuhan harus murnikan. Makanya kita diizinkan untuk menerima masalah dalam hidup kita, supaya kita lebih murni lagi. Di saat kita murni, Tuhan enak ngomong sama saya, sama kita semua. Donald, lakukan ini yang saya mau, kerjakan ini, bawa jiwa untuk saya. Amin. Itu targetnya Tuhan. Makanya masalah itu kita alami. Jadi gak usah marah. Kita gak terima gaji, gaji kita dipotong, gak usah marah, introspeksi. Kenapa gaji saya dipotong? Berarti you malas.
gaji orang malas. Orang Manado bilang kerja rupa bebek, makan rupa babi. Iya, kerjanya paling sedikit, untuknya paling banyak, baru meminta naik gaji. Ngaku orang Kristen, anak raja, Raja Malingkunda. Ujian adalah rencana Allah. Saudara dan saya diuji oleh Tuhan, diberi kesempatan Tuhan untuk mengalami ujian, supaya kita betul-betul murni di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita udah murni, hati Tuhan ada di kita, hati kita ada di Tuhan. Itulah kenapa sampai Paulus ngomong bagiku mati adalah keuntungan, karena kemurnian hatinya. Dia mengerti, saya diutus ke muka bumi ini untuk mengerjakan apa isi hati Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini kita masih dalam tanda kutip diberikan kesempatan untuk menerima setiap persoalan, apa yang saudara dan saya harus sampaikan di hadapan Tuhan? Angkat tangan, angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Tidak usah berutuh, tidak usah mencari kambing hitam, tidak usah menyalahkan si A, si B, si C. Memang secara manusia tidak bisa dipungkiri, kita ini daging, emosi itu pasti ada. Tetapi perlu saudara dan saya ketahui, tidak mungkin ada masalah kalau tidak ada sebab. Tidak mungkin ada api kalau tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, yang harus kita lakukan sekarang ini adalah introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kenapa saya ditipu? Kenapa saya dibohongi? Kenapa saya dibodohin? Kenapa saya ditinggal? Ada apa dengan saya? Itu yang harus kita lakukan sekarang. Jadi berhenti menyalahkan orang lain. Karena kita tahu setiap ujian yang kita boleh terima itu seizin Tuhan. Tuhan lagi mau proses kita. Semakin kita keras, proses itu juga akan semakin keras. Semakin kita menghindar, proses itu akan terus kejar kita sampai target Tuhan itu terjadi. Saudara dan saya murni di hadapan Tuhan. Ngomong sama sebelah kiri kanan, harus murni. Yang kedua, hal apa saja yang perlu kita ketahui mengenai ujian? Yang kedua, ujian diatasi dengan firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 4 pembacaan kita berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Atasi ujian dengan firman Tuhan. Lagi-lagi basicnya adalah firman Tuhan. Jadi dari hari ini buat komitmen, saya harus banyak baca firman. Ngomong lagi sama sebelah kiri kananmu, rajin baca firman. Dan nyari sedikit supaya tergerak hatinya itu. Jangan baca status orang baru baper. Kalau kita menghadapi ujian atau pergumulan menggunakan kekuatan kita, saya percaya kita tidak akan pernah lepas. Justru saudara dan saya akan semakin terperangkap. Coba saja. Contoh saya bilang ini, satu hal seperti contoh.
Misalnya Coach Charles ini marah dengan karyawan, contohlah dengan Ferry ya, marah, mungkin sudah kebangetan Ferry. Ini Coach Charles tunggu dia, saya ajak dia, saya akan tunggu pokoknya saya injak dia, perlu saya kasih mati dia, kira-kira begitu. Begitu ketemu, benar, hajar sama Coach Charles, bawa pelur Ferry. Artinya secara manusia emosional, Coach Charles sudah mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi apakah benar-benar Coach Charles puas dengan apa yang dilakukan? Di dalam hati nuranimu pasti akan keluar kata, kenapa saya lakukan? Mungkin pada saat itu tidak akan terjadi, mungkin tidak akan berpikir pada saat dia mengeksekusi. Tapi begitu proses itu berlanjut, disitulah akan muncul yang namanya penyesalan. Kenapa ujian harus diatasi dengan firman Tuhan? Supaya kita betul-betul tahu kapan dan di mana apa cara kita bertindak dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, dalam setiap ujian. Kalau kita menggunakan pikiran kita menggunakan kekuatan kita, setiap orang kalau sudah emosi pasti lawannya dilihat kecil. Tidak ada yang lebih besar dari dia kalau dia sudah emosi. Karena ini nalurinya. Firman Tuhan bilang orang pemarah masuk surga. Kenapa? Karena pikirannya pasti akan dikuasai oleh tipu daya iblis. Kenapa Yesus enggak marah pada saat iblis datang mencobai dia? Posisinya orang lapar loh, 40 hari loh enggak makan. Kita aja enggak makan siang aja, coba-coba jam 3 jam 4 sore ini bikin masalah. Terbang itu sampai dia punya bulu-bulu mata ini terbang. Orang kalau posisi lapar, saudara pasti emosinya tinggi. Mau dia lagi puasa, mau dia lagi doa, mau dia lagi ngapain, pokoknya emosinya pasti tinggi. Yesus memberi contoh bagaimana dia menghadapi tipu daya iblis, bagaimana dia melewati ujian dan emosi. Dia cuma memperkatakan firman. Jangan mencobai Tuhan. Hanya kepada saja engkau kenal. Setiap serangan yang dilontarkan iblis kepada Yesus selalu ditangkis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan senjata satu-satunya bagi setiap orang percaya dalam menghadapi ujian yang akan datang. Iblis menggunakan firman untuk memutarbalikkan atau menjatuhkan Yesus. Hati-hatilah karena jurus yang sama juga dilancarkan iblis bagi orang percaya. Ya. Kenapa tadi kita singgung iblis sekarang ada di dalam gereja? Minggu lalu saya bilang banyak hamba-hamba Tuhan berbicara di depan mimbar seolah-olah dia yang punya dunia ini. Semuanya dia atur. Tetapi pada prinsipnya dia sendiri tidak menghidupi. Jujur aja, termasuk saya, tidak mudah. Kalau seorang hamba Tuhan saja bisa mengalami kejatuhan yang hidupnya mungkin lebih banyak dari orang-orang normal untuk bersekutu dengan Tuhan, apalagi orang-orang biasa. Kira-kira seperti itu. Karena iblis bisa memakai firman Tuhan untuk menghancurkan kita, untuk mendakwa kita. Apa contohnya? Dia berdiri di depan sini, dia pakai ayat firman Tuhan untuk menyinggung umat. Enggak boleh. Dia pakai ayat firman Tuhan untuk menyinggung orang yang bikin sakit hati dia.
Itu nggak boleh. Karena firman Tuhan diberi kepada kita supaya kita ini terbangun untuk memiliki pribadi dan karakter Kristus, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi kalau firman kita pakai untuk menghancurkan iblis, ya tujuannya memang untuk itu. Tetapi hati-hati kalau kita jangan sampai serang balik. Kalau ada yang mengajak kita berdebat masalah firman, nggak usah ditanggapi. Firman bukan untuk diperdebatkan. Iblis memakai firman juga untuk menyerang balik kita. Tetapi kita diberikan hikmat seperti minggu lalu. Khotbah saya, hikmat dalam kesesakan. Tidak usah terpancing, biarkan aja dia ngoceh, nggak usah tersinggung. Kalau perlu tinggalin aja. Jangan terpancing. Sebab hari ini kita mendengar bersama-sama bahwa iblis juga bisa memakai firman. Nggak usah kita mau sosok jadi pahlawan bela-bela Tuhan. Tuhan nggak usah dibela. Agama juga nggak usah dibela. Yang perlu kita bela adalah bagaimana kita dan keturunan kita masuk surga. Nama kita tercatat dalam kehidupan. Amin. Itu yang perlu kita pikirkan ketimbang kita gengsi-gengsian. Ini merupakan wujud daripada kedewasaan rohani. Kemudian yang ketiga, mata saya selalu dijam. Kalau sudah mulai lewat sedikit, udah ada kode dari belakang mata. Yang ketiga, hal apa saja yang perlu kita ketahui mengenai ujian? Yang ketiga, ujian mendatangkan kemuliaan. Matius 4 ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saat kita sekolah, ketika lulus ujian, maka akan mendapatkan ijazah sebagai tanda kelulusan dan masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian juga setiap ujian yang berhasil kita lampaui akan mendatangkan berkat kemuliaan bagi kita semua. Tingkat kedewasaan iman kita akan membawa kita semakin menuju keserupaan dengan Kristus. Pada saat saudara dan saya memahami bahwa setiap persoalan itu mendatangkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, membuat kita semakin mengenal siapa itu Kristus, membuat kita semakin dewasa dalam bertindak sebagai manusia-manusia rohani. Artinya kita sudah berhasil naik level. Dari yang tadinya mungkin pengetahuannya tadi hanya hari Minggu saja ke gereja, sekarang dia mulai berkembang dengan luar biasanya. Bahkan dia berani berbicara firman kepada orang-orang di sekitarnya. Yang tadinya dia tidak mengerti apa-apa tentang Yesus, sekarang dia mulai berani tampil untuk bersaksi tentang Yesus. Itu adalah ciri-ciri pertumbuhan secara rohani. Kalau kita belum sampai di level itu, tetapi masalah terus bertubi-tubi kita alami, artinya Tuhan masih sedang memproses saudara dan saya. Proses didikan Tuhan itu masih berjalan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak semena-mena orang duduk berdiri di depan mimbar sini kemudian dia merasa sudah lolos dan ujian. Enggak. Mau pendeta selevel siapapun, termasuk kepala pembina kita mungkin Pak Pendeta Niko, mungkin sampai hari ini juga beliau masih sekolah, masih melalui proses didikannya Tuhan. Nanti kita akan terima pada saat pelantikan di dalam penghakiman. Itu baru namanya pengumuman kelulusan. Kalau teman-teman di sini pernah kuliah atau pernah belajar di dunia pendidikan pasti ngerasain di mana pada saat kita menunggu hasil pengumuman, kemudian kita menerima ijazah, pasti campur aduk perasaannya. Nah, yang kita kerjakan hari-hari ini adalah bagaimana kita mengerti, benar-benar mengerti apa rencana
Tuhan di balik setiap ujian yang boleh kita alami. Mau hikmat kita dipertajam, kita harus melalui ujian. Tidak mudah. Seorang pengusaha dia bisa jadi sukses dengan usahanya, tidak segampang itu. Tidak lutut-lutut langsung tiba-tiba langsung duduk menjadi direktur. Tidak langsung duduk menjadi pengusaha yang miliarder, triliuner, enggak. Ada proses yang harus dilalui. Tetapi proses manusia rohani berbeda dengan jasmani. Proses manusia rohani bagaimana Tuhan membawa kita menghadapi setiap persoalan-persoalan yang diizinkan kita alami, dan kita mengerti bahwa ini semuanya rancangan Tuhan supaya saya ini semakin dewasa, supaya saya ini semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Target utamanya adalah apa? Menuju keserupaan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, bagaimana kita menang atas ujian? Senantiasa pegang firman Tuhan. Amin. Pegang firman Tuhan. Lawan setiap masalahmu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu punya kuasa yang tidak boleh dan tidak bisa diberikan oleh manusia. Tidak bisa dicerna oleh akal kita secara manusia. Contohlah Yesus, tidak usah lain-lain lagi. Jadi kalau hari ini kita punya usaha, tidak usah takut usaha kita kok hari ini sepi, tidak usah takut. Selama kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita pegang janji firman itu digenapi dalam hidup kita, kita pasti akan menerima hal-hal yang besar dari Tuhan. Amin. Tidak usah takut. Orang-orang boleh bilang resesi, orang-orang bilang tahun kegelapan, orang-orang bilang di mana-mana bangkrut. Tidak usah takut. Selama saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan, bersandar dan berpegang teguh kepada firman Tuhan, Tuhan yang berdiri di depan usaha saudara dan saya, kita akan terus bergerak maju. Tapi kalau kita juga hidupnya separuh hitam separuh putih, terus kita menuntut diberkati dalam mimpi, Tuhan kita murah hati tapi tidak murah hati. Komitmen ada di depan mata saudara dan saya. Karena berkat sesungguhnya bukan apa yang dilihat oleh mata. Berkat sesungguhnya adalah bagaimana saudara dan saya memiliki kehidupan rohani yang dewasa. Amin. Kalau hidup kerohanian kita dewasa, percayalah jasmani kita juga pasti akan diberkati luar biasa. Keselamatan lebih penting saudaraku dari apapun yang kita miliki hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, untuk apa memiliki seluruh isi bumi kalau binasa, tak ada guna. Jadi dahulukan Tuhan, utamakan Tuhan, cari Tuhan selama yang berkenan untuk dicari. Karena itu tanda-tanda orang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya menambahkan musik. Silakan maju. Bersinar
rencana-Mu yang besar bagi setiap kami melalui setiap persoalan dan pergumulan. Engkau yang memampukan kami, Tuhan. Di saat kami datang berserah penuh, menaikkan syukur terima kasih kepada Tuhan, dipercaya ada kuasa-Mu bekerja mencapai setiap kami. Berikan kami kedewasaan secara rohani untuk mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah firman-Mu terus memenerai setiap hati kami, membawa kami, Tuhan, untuk dapat memahami bagaimana perjalanan Kristus pada saat dibawa di padang gunung untuk dicoba oleh iblis. Ajar kami untuk menghadapi masalah-masalah kami dengan memperkatakan firman Tuhan seperti yang Yesus lakukan kepada iblis. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oh Yesus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Roh Kudus. Terpujilah Engkau, Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu di hari ini, Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, namun Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Bahkan memberkati jemaat Tuhan yang tidak hadir. Berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melimpah atas kehidupan mereka. Diberkati anak cucu mereka, pendidikan anak-anak mereka diberkati, usaha bisnis pekerjaan mereka diberkati. Bahkan kami juga akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan syukur dan persepuluhan dan persembahan lain. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan yang belum sempat memberi. Terlebih kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan persembahan sepersepuluh. Engkau memberkati mereka dengan segala kelimpahan dari Tuhan, dengan berkat semakin mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan baca. Angkat kedua belah tangan, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tinggal tetap menyertai kehidupan saudara dan saya, mulai dari hari ini sampai Maranatha.